Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh bersama-sama menempuh minggu yang baru, dan kita percaya bahwa hari ini ada pertolongan-pertolongan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 204, NKB 204, bait pertama dan kedua, di dunia yang penuh cemar. NKB 204, bait pertama dan kedua, hidup di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar, antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh menyatakan kasih Tuhan dan mampukan kami untuk berbuat dan berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersama-sama akan membaca firman-Mu, mampukan kami agar boleh mengerti, terlebih memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu pernah waktu kecil gores pohon itu kalau digores pakai benda yang keras, dia ada bekasnya. Tapi dari situ nanti dia akan tumbuh lagi. Nah, itu adalah namanya regenerasi. Jadi yang namanya makhluk hidup, kalau dia dilukai, sel-sel itu baik itu tanaman, tumbuhan mau hewan dan manusia, dia akan berganti. Itu yang membuktikan bahwa dia hidup. Nah, bicara soal regenerasi bukan cuma makhluk hidup aja. Regenerasi itu bicara juga soal hidup dalam sebuah komunitas. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini, sehingga kita juga harus mampu mewariskan hal-hal baik dan membuat generasi-generasi di bawah kita bisa melanjutkan apa yang baik kita lakukan. Nah, Bapak Saudara, itu juga yang dialami oleh Yosua.
Musa tidak selama-lamanya bersama dengan umat. Akan ada masa dia harus menggantikan. Dan kita tahu bahwa Musa adalah pemimpin yang besar, sehingga gak heran Yosua merasa gentar menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel. Yosua memang menjadi asisten Musa selama 40 tahun. Jadi pengalamannya ya bisa dibilang cukup. Tapi tetap saja, apa yang membuat dia ragu? Ada banyak hal. Nah, tetapi dia tetap bisa berjalan karena apa? Karena dia tahu bahwa dia beserta dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada Israel bahwa mereka akan mendapat tempat baru, tanah yang berpenghuni, harus direbut, peperangan harus dilewati. Tuhan memahami keraguan Yosua dan keraguan oleh umatnya juga, sehingga dikatakan, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan tiap kali Allah mengatakan hal ini, Ia memberikan alasan kepada Yosua bahwa dia harus kuat menghadapi ini semua. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, memang jika kita sadari bahwa tangan Allah itu kuat dan akan menolong kita pasti akan menghadapi apa saja dengan berani. Karena itu, strategi kita menjalani itu dengan bersama-sama percaya dan taat. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita bisa punya kekuatan kalau kekuatannya itu kita taruh pada Tuhan, taat sama Tuhan, dengarkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, bertindak hati-hati, dan kita taat kepada firman-Nya. Nah, dengan kata lain, Allah berkata kepada Yosua dan kepada kita, cara terbaik menghadapi tantangan dalam hidup adalah hidup seturut dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, mungkin ini sering Bapak Ibu dengar ya sebagai anak Tuhan, bahwa yang pertama kita cari setiap kali kita punya tantangan, firman Tuhan, perintah Tuhan. Kiranya hari ini kita diingatkan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi langkah kita dan cahaya bagi perjalanan kita ke depan, dan andalkan Tuhan senantiasa, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan mampukan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami harus mengandalkan Tuhan. Seperti Yosua yang menggantikan Musa, hidup kami tetap harus berjalan, dan kami percaya Yosua bisa kuat karena Tuhan beserta. Mampukan kami untuk bisa melangkah dan mengajarkan bukan cuma kami, generasi-generasi penerus kami pun juga percaya bahwa Tuhan menyertai. Kami serahkan kehidupan kami dan hidup kami hari ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat